pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Aduh, senang banget nih rasanya saya Intan Nitya Sastra dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam Referensiana di hari Jumat ini ya. Dalam satu acara yang pastinya dapat menjadi referensi bagi Anda wanita Indonesia. Ya, selama 60 menit ke depan, seperti biasa saya akan menemani Anda semua membahas masalah-masalah yang selalu kita hadapi setiap hari. Dan kalau misalnya nih Anda ingin ikut berinteraksi dengan kami, gampang aja, langsung aja Anda hubungi nomor telepon 021 392 2121. Nomornya sudah ada di layar kaca Anda ya. Ya, pemirsa, bencana gempa yang tengah melanda negeri tercinta ini seakan datangnya bertubi-tubi ya. Banyak sekali wilayah yang terkena gempa dan waktunya sangat dempet-dempet sekali gitu ya. Nah, meski hati kita terketuk dengan jumlah korban yang jatuh, tapi jangan sampai dong kita melupakan mereka yang selamat dari maut. Ya, sejak tragedi itu memang bantuan mengucur dari berbagai pihak. Dan perhatian kepada para korban selamat ini juga tidak terlepas dari rasa empati yang dimiliki oleh kita-kita sebagai umat manusia ya. Dan sangatlah penting nih kira-kira kita harus menanamkan rasa empati khususnya kepada buah hati kita. Nah, bersama saya hari ini sudah kembali ditemani oleh motivator dan juga pakar perencana mimpi kita yang ganteng banget. Ada Kang Zee Hanan. Selamat datang Kang Zee, apa kabar? Dibilang ganteng. Oh iya dong, baru sekali ini kan dibilang gantengnya ya. Jadi apa kabar nih Kang Zee nih? Alhamdulillah, salam sip buat semuanya. Salam sip, apakah itu salam sip? Kalau salam sip, nanti kalau ketemu saya, Kang Zee sip, spirit itu prioritas. Oke, jadi sip ya Kang Zee ya. Sip. Dua jempolnya jangan lupa ya. Nah, hari ini kita akan berbicara seputar cara menumbuhkan rasa empati. Betul ya Kang ya? Betul. Nah, saya ingin langsung nanya nih, kalau misalnya Anda juga ingin bertanya seputar empati, gimana cara menumbuhkan empati pada buah hati Anda, silahkan aja telepon ke sini ya. Dan nanti juga kita nggak akan ada Kang Zee aja, kita juga akan ditemani oleh beberapa bintang tamu, diantaranya seorang sosok pendidik serta beberapa teman cilik kita yang kecil-kecil tapi sudah punya empati yang besar. Nah, Kang Zee, sekarang pengen nanya, sebenarnya empati itu bisa muncul sejak kapan? Baik. Sekarang sebelum saya memulai untuk masalah empati, karena kalau saya tanya pada orang-orang juga empati itu apa, mereka masih belum mengerti kata empati itu sendiri. Dan saya sedikit menggarisbawahi kata empati ini, salah satu contoh ya, banyak kasus keluarga yang berantem mulut antara suami dan istri juga anak gara-gara tidak mengerti bagaimana memiliki nilai-nilai empati tersebut. Salah satu contoh sering kayak gini, bapaknya nanya, "Mah, kunci mobil di mana?" Mamanya langsung bilang, "Di meja." Oh, suaminya langsung ke meja, dicari tuh, "Nggak ada." "Ada," kata istrinya. "Demi Allah nggak ada." Sampai pakai demi Allah segala. Demi ya? "Demi Allah, Mama nggak ada." Gitu. Istrinya langsung datang, dilihat. "Nah, itu apa?" "Nah, itu apa?" Si papanya langsung diam. Ini artinya apa? Pria itu memiliki perbedaan dengan wanita. Kadang-kadang wanita tidak mengerti perbedaan tersebut. Kalau pria melihat sesuatu itu harus langsung searah kelihatan. Kalau wanita enggak. Ya, jadi nggak salah kalau misalnya pria nyari nggak ada Pak, nggak ada Mah, nggak ada gitu ya. Padahal kunci ada di sini. Karena belum tegak lurus ke arah situ. Nah, kalau wanita beda. Kalau wanita itu jalurnya ini ya, 45 derajat ke kanan, mata 45 derajat ke kiri. Dan ada yang sampai 90 derajat ke kanan dan ke kiri. Makanya kalau misalnya wanita melihat cowok ganteng yang ada di sebelah kiri, tidak perlu untuk menengok. Kelemahan pria adalah pada saat melihat wanita cantik di sebelah kiri, dia harus gerak matanya. Tapi kalau wanita, dia ya Allah itu ganteng banget, kayak pacar gue dulu ya? Gitu ya. Padahal prianya ada di sana. Itulah kelemahan dan kelebihan. Kadang-kadang pria tidak mengetahui, wanita tidak mengetahui. Pengennya itu ini ada, makanya papa tuh jangan suka ini, bilang nggak ada. Itu satu. Ya, banyak hal-hal lain yang harusnya kita bisa menumbuhkan empati bahwa pasangan kita memiliki perbedaan. Anak kita yang wanita beda dengan yang pria. Gitu, salah satunya. Pria itu bisa hanya satu tasking di otaknya. Tapi kalau wanita multitasking. Sambil gendong anak, bisa bikinin susu, bisa nerima telepon, bisa nyuruh pembantu naruh benda itu ke sana, sono, misalnya gitu kan. Ada kucing lewat, kakinya nendang, sudah berapa kegiatan? Banyak, Pak. Nah, makanya disebut multitasking tadi multitasking. Kalau pria susah, berantemnya pria sama wanita adalah ketika lagi ditelepon sama mamahnya, "Papa di mana? Ini lagi nyupir nih ya." Mana yang lebih fokus, nyupir atau telepon? Pilih salah satu. Pilih salah satu. Kalau misalnya nyupir, teleponnya acak-acakan. Papa tuh dengerin mama ngomong nggak? Nah, jadi itu hal-hal yang sepeleknya ya. Jadi kalau misalnya ditanya nih pemirsa, mulai kapan empati itu tumbuh? Ketika dilahirkan. Pernah ngebayang nggak bayi brojol
Terus di sekelilingnya juga bayi-bayi yang lain. Bayi yang satu nangis biasanya diikuti dengan yang lain. Yang lain nangis. Oke, itu sebetulnya nilai empati secara emosi. Semakin besar, usia 1 tahun, 2 tahun, anak mulai mengetahui empati tersebut. Misalnya temennya nggak dikasih permen, ya temennya saya dapat permen, temennya enggak. Kadang-kadang lihat anak ngasih permen itu enggak, berbagi enggak dengan temennya. Kalau enggak, berikan pengertian. Ya, ini takutnya pemirsa nanti sampai gede nilai-nilai itu tidak muncul secara naluriah. Dari lahir sudah ada, tapi harus terus Ya, diasah oleh terus orang diasah tuanya oleh ya. orang tua. Dan gimana caranya supaya bisa menanamkan empati, supaya semakin anak ini makin empati dan makin bagus kepada lingkungannya gitu ya, semakin bersosialisasinya gampang gitu ya. Nah, kalau Anda ingin tahu caranya, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetap di Referensiana.